Jadi bayangkan menjadi seorang ibu yang harus mendukung suaminya pulih dari narkoba dan sekaligus untuk membantu anaknya juga sembuh dari autis. Halo guys. Oke, kembali lagi ya bersama kita Hardi dan Mary ya. Yes, jangan lupa klik like, share, and subscribe di channel ini Supaya channel ini terus berkembang dan memberkati lebih banyak orang lagi. Yes. Karena channel ini isinya semua yang positif dan menginspirasi hidup kita. Setuju ya? Setuju sekali. Oke. Merinding mama dengernya Nae. Oke, next kita mau bahas apa ini Papi yang kali ini? Ya, kali ini kita mau review sebuah buku yang sangat keren. Wow, buku apa itu? Nah, buku ini judulnya adalah Oh, cantik sekali. cantik sekali ya Cover modelnya ya. story-nya, iya. Nah, bukunya berjudul Keajaiban Itu Bernama Ruth. Ya. Oh, ini kisah nyata ya Papi ya? Kisah nyata. Orangnya kebetulan kita juga kenal dekat sama Yes. beliau dan orang tuanya yang penulisnya buku ini juga. Wah, penasaran kayaknya ini Penasaran, isinya tentang apa sih ini? Yang pasti ini positif banget, banyak value hidupnya Mi. Oh, Nah, saran kita teman-teman segera cari bukunya, beli dan baca betul-betul supaya Ya. dapat value-nya ya. oke, itu tentang apa ya Papi ya? Ruth ini siapa? Ruth ini siapa dan tentang apa ini? Jadi Ruth ini kisah hidupnya ya, semasa kecil dia didiagnosa autis Mi. Oh. Nah, teman-teman pasti tahu ya autis ya. Yes. Nah, dan orang tuanya Ibu Iin penulisnya itu punya suami juga didiagnosa narkoba waktu itu. Aduh, kasihan banget ya. Ya, jadi- Bu Innya kayaknya harus betul-betul tegar banget ya menghadapi ini. Harus tegar banget. Nah, Ya. kita juga kagum banget sama Bu Iin sama Pak Lutfi ini ya, terutama Bu Iin juga ya. Jadi bayangkan menjadi seorang ibu yang harus mendukung suaminya pulih dari narkoba dan sekaligus untuk membantu anaknya juga sembuh dari autis. Oh, tapi kalau nggak salah bukunya ini tentang lebih membahas ke Ruth-nya ya. Dua-duanya sebenarnya ini. Jadi ada sisi dari Bu Iinnya juga sebagai ibu ya, Ya. dan istri, Ya. tapi ada juga dari sisi sebagai dia melihat perkembangannya Ruth ini seperti apa. Oh, Ya. kenapa dibilang ini suatu keajaiban itu kenapa ya, Papi? Karena gini, makanya kita juga mau sharing ya. Sebenarnya anak autis itu Mi. Jadi Ya. kalau baca buku ini juga Bu Iin mengalami prosesnya ya. Awalnya dia menganggap Ruth ini, anak autis ini sebagai sebuah beban Mi. Sebagai sebuah musibah, sebagai sebuah ibaratnya, kenapa ya kok anakku autis gitu loh Mi. Nah, kami yakin di luar sana juga banyak orang tua pasti merasakan hal itu ya. Pada saat anaknya ternyata autis pasti stres banget, betul nggak Mi? Iya, pastilah. Pasti stres, frustasi ya, depresi, dan pasti mungkin ada kecewa juga gitu loh Ya. sama kadang-kadang sama Tuhan ya. Ya. Kenapa Tuhan kasih anak kok autis gitu ya Mi? Ya. Nah, awalnya Bu Iin juga gitu Mi. Jadi awalnya dia kecewa, dia nggak bisa terima, dia tolak anakku kok nggak normal gitu loh, ceritanya kok begitu gitu. Nah, Ada momennya yang bikin dia akhirnya bisa nerima gitu ya ya, Papi betul. ya. Nah, itu value pelajarannya bagus banget. Jadi satu titik pada saat Bu Iin bisa terima, dia bisa mengakui dan menerima. Menerima itu penting banget karena di luar sana banyak orang nggak bisa terima. Boleh nggak tahu Bahwa- titik apa itu yang bikin dia bisa nerima gitu? Ya, pada saat itu di titik jatuhnya dia, akhirnya dia berdoa ya. Sekali lagi kekuatan doa itu penting loh Mi. Oh, Ya, jadi pada satu titik dia Bu Iin berdoa dan di situ dia akhirnya sudut pandangnya itu mulai berubah dan dia baca satu artikel juga ya bagus. Jadi saya juga bacakan ya. Jadi judulnya artikel itu nanti teman-teman makanya harus punya buku ini deh. Judulnya Heaven's Very Special Child. Jadi satu titik pada saat Bu Iin jatuh itu dia ketemu artikel ini, dia baca dan satu artikel ini merubah seluruh pandangannya dia seketika itu. Jadi di artikel ini diceritakan ya, ini kayak ibarat perumpamaan gitu loh. Jadi sebenarnya anak autis itu bukan satu kekurangan, tapi itu sebenarnya satu anugerah malah Mi. Jadi ceritanya gini, ini percakapan antara malaikat sama Tuhan ya. Ceritanya di surga. Waktu itu para malaikat berkumpul dan malaikat tuh waktu itu berdiskusi gitu ya. Ini kita akan mau melahirkan satu lagi anak spesial ke dunia ya kan. Nah, waktu itu malaikat tuh bilang mungkin anak ini awalnya orang tuanya akan mungkin frustasi ya melihat anak ini, mungkin akan salah paham tentang anak ini gitu ya. Tapi sebenarnya anak ini adalah anak spesial dari Tuhan buat orang tua tersebut gitu loh. Nah, anak ini justru akan menjadi sinar, ibaratnya menjadi satu keajaiban dunia malah gitu loh. wow. Nah, memang awalnya mungkin orang tuanya nggak kuat dan sebagainya, tapi sebenarnya Tuhan akan kasih kekuatan pada orang tuanya untuk bisa menjadi orang tua buat anak spesial ini nih. Oh. Ibaratnya gini, jadi saya nangkap, berarti
sebenarnya orang tua yang dianugerahi anak autis, sebenarnya Tuhan yakin dan percaya bahwa orang tua tersebut sangat spesial juga gitu loh. Jadi justru Tuhan menganggap orang tua itu spesial, makanya dititipin anak spesial juga. Wih, merinding Dami. Yes. Nah, jadi semenjak Buin baca artikel ini, sudut pandangnya itu berubah. Dia menganggap Ruth ini bukan satu beban lagi gitu loh, tapi sebuah anugerah dari Tuhan yang justru harus dia bersyukur gitu loh, Mi. Justru malah akhirnya Buin itu malah ibaratnya sudut pandangnya berubah dan dia akhirnya lepas semua bebannya dia. Selama ini kan dia merasa beban gitu ya. Kok beban, stres gitu ya. Tapi setelah dia baca artikel ini dan berdoa, akhirnya dia malah, wah ini anugerah Tuhan, saya harus bersyukur. Dan dia harus mau mengakui dan menerima itu justru dengan bersyukur. Dan seketika itu juga bebannya lepas semua, Mi. Wow, keren ya. Memang menginspirasi sekali ya Buin sama Pak Lutfi gitu ya. Dan setelah dia mulai fase itu, dia mulai banyak miracle terjadi, Mi. Keajaiban mulai terjadi pada akhirnya. Oh, boleh nggak cerita dikit miracle-nya apa aja sampai Ruth bisa sebesar ini sudah, sampai remaja sudah kan? Justru dengan Tuhan ngirim anak spesial ini ya, kalau kita sih menganggap anak autis itu bukan anak yang kekurangan, Mi, justru. Justru itu, dia justru ada spesial banget ya, justru kan ada satu kelebihannya. Kalau ditangani dengan benar ya, dengan cinta, dengan ibaratnya sudut pandang mindset yang benar, justru anak ini akan berkembang jadi sangat luar biasa banget. Jadi anak yang sangat spesial, malah anak yang di atas rata-rata, Mi. Keren ya. Nah, saya kan juga udah baca bukunya, Papi ya. Ternyata dia akhirnya di akademisnya yang awalnya betul-betul nggak mudah ya untuk ngikutin. Akhirnya bisa malah juara, malah bisa menangkan banyak lomba itu di sekolah loh. Betul. Saya aja waktu sekolah dulu nggak ada menang lomba. Padahal kita anak yang biasa gitu, maksudnya anak bukan anak autis. Bukan yang membanggakan sekolah loh, tapi dia malah bikin banyak menyumbangkan piala ya, mengkontribusi piala ke sekolah-sekolahnya gitu loh, dari dia waktu SD, SMP, SMA ya, SMK gitu. Keren loh ternyata. Hebat banget. Maksudnya biasanya kan anak yang seperti ini, anak spesial ini kan nggak pede ya kan. Kok bisa malah dia memberikan di saat dia berkekurangan gitu loh. Ada kekurangan tapi dia bisa memberikan lebih, malah membanggakan gitu loh. Betul sekali. Jadi sebenarnya tergantung orang tuanya juga, Mi. Ya, memang hebat ya. Ya, karena Buin sama Lutik ini hebat banget, bagus banget menurut saya. Akhirnya malah anak spesial ini kalau ditangani dengan benar ya, justru akan sangat berprestasi. Jadi tergantung orang tuanya. Nah, makanya semoga sharing dari buku ini ya bisa memberkati banyak orang tua di luar sana yang mungkin juga punya anak yang sama. Dan justru kalau setelah dengar sharingnya dan baca buku ini, justru kami berharap ya justru orang tua akan dapat kekuatan yang besar banget untuk bisa malah akhirnya membimbing anaknya untuk bisa berprestasi. Betul ini ya? Dan yang fantastik gini, katanya dia mau masuk sekolah aja kan susah. Banyak sekolah yang nggak mau terima. Even itu waktu TK, waktu SD, itu banyak nggak mau terima loh. Iya, betul. Tapi, karena di zaman itu masih banyak sekolah itu belum bisa menangani katanya. Ya, belum kan? Mengerti lah tentang ini. Belum ngerti tentang case-case seperti ini. Jadi Ruth ini disarankan ke sekolah yang sekolah SLB luar biasa gitu loh. Tapi yang fantastik, Bu Iin tetap berjuangkan bagaimana walaupun kondisinya seperti itu, tetap di sekolah yang umum gitu loh. Karena Bu Iin sejak dia mulai mindsetnya berubah, dia menganggap Ruth itu adalah anak normal. Jadi dia tidak mau menganggap Ruth itu anak yang sakit atau anak yang ibaratnya tidak normal gitu ya. Dan dia fantastik, makanya Bu Iin terus afirmasi ya, bahwa afirmasi itu dia memperkatakan terus. Ibaratnya sama dengan doa ya, bahwa Ruth itu anak yang normal, anak yang luar biasa, anak normal, anak sehat, anak luar biasa. Dan akhirnya itu menjadi kenyataan loh. Intinya yang penting ya, itu yang penting makanya kita gini, sebagai orang tua sebagai orang tua. Kalau orang tuanya itu energinya itu tidak terima, energinya negatif, energinya beban, itu akan tertransfer ke anaknya, sehingga anaknya susah banget juga untuk bertumbuh dan berkembang. Karena Bu Iin ini positif banget, dia terus menganggap ibaratnya anaknya ini anak spesial, dan dia terus berikan cinta yang luar biasa. Akhirnya Ruth-nya juga berkembangnya luar biasa ya. Dan yang luar biasa, dia talentanya kalau nggak salah katanya suka jadi foto model. Itu apa, Peragawati ya? Ya betul. Model jadi, lah ya, catwalk gitu ya. Seiring berjalannya perkembangan pertumbuhannya, akhirnya ketemu passionnya dari Ruth ini, bahwa dia tuh senang banget di dunia model dan fashion nih. Tapi nanti ini ya, mungkin kita kasih cuplikan gambar-gambarnya waktu dia jadi Cakning Surabaya ya. Ning Surabaya, kemudian juga putri multinasional, juga putri persahabatan se-Jawa Timur. Keren loh. Keren banget. Hebat banget. Sangat menginspirasi. Bahkan akhirnya berprestasi sampai di luar negeri nih. Iya, yang putri nasional itu kan diadakannya sampai di India dan itu perwakilannya
setiap satu negara itu satu gitu Ya, loh Papi. dan- Keren loh. Keren. Saya jujur sangat terinspirasi sama sosoknya Ruth ini dan keluarganya ya. Jadi, dan ini satu pelajaran lagi yang saya mau sharing bahwa gini. Setelah berjalannya waktu ya, pada akhirnya itu malah Bu In akhirnya melihat keajaiban tuh. Salah satu keajaiban dari Ruth ini justru dengan lahirnya anak yang spesial ini, justru akhirnya membantu pemulihan papanya dari narkoba. Oh. Bener, karena dengan anak spesial ini akhirnya papanya juga terpacu, Pak Ludwig ya, terpacu untuk juga bagaimana dia juga cepat sembuh gitu loh. Oh. Demi anaknya dia, demi keluarganya juga gitu loh. Makanya kadang kita lihat awalnya, mungkin Bu In lihat awalnya ya, pasti namanya manusia biasa ya. Awalnya kan ngelihatnya musibah, beban itu wajar banget kok. Kita bisa sangat maklum banget ya. Karena kita kalau di posisinya beliau juga belum tentu sekuat itu loh, betul Nami? Betul. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya melihat bahwa kondisi itu sebenarnya adalah keajaiban untuk membantu pemulihan papanya juga. Itu kalau yang saya dapatkan ya gitu value-nya. Keren. How about her sister ya, maksudnya adik, kan dia punya kakak ya. Kakaknya cewek. Ya. Wow. Jadi makanya Kalau gini. saya tuh dibilang jadi penolongnya Ruth juga ya. Makanya kan tadi kan ceritanya kan yang tadi malaikat berkumpul sama Tuhan tuh kan. Ya. Maksudnya malaikat ngomong sama Tuhan, anak spesial ini dikirim ke keluarga tertentu kan. Nah, tapi Tuhan tolong bantu beri kekuatan dan bantu sepanjang perjalanannya itu. Nah, itu yang saya mau sharing bahwa seberat apapun masalah tantangan kita ya, kalau kita kuat dalam doa ya, iman kita kuat dan kita bisa terima ya, bersyukur bahkan sama Tuhan tuh nanti akan kirim penolongnya. Nih, Tuhan akan kirim penolongnya sepanjang perjalanan. Nah, itu yang saya dapat dari buku ini ya, bahwa sepanjang perjalanannya hidupnya Bu In, Pak Ludwig, sepanjang perjalanannya Ruth dan kakaknya itu selalu ada aja penolongnya di saat-saat genting itu. Ibaratnya sepanjang perjalanan itu selalu ditolong sama Tuhan. Jadi ibaratnya itu bisa ngelewati dengan bagus gitu loh. Yang penting kitanya itu ibaratnya iman kita kuat, kita doa dan kita betul-betul do the best, berjuang yang terbaik buat keluarga kita juga gitu loh Mi. Nah, termasuk pada saat Ruth ini dia semasa kecil kan nggak mudah banget nih. Nah, tapi kakaknya itu jadi malaikat pelindungnya dia. Jadi kakaknya itu namanya Dea ya di sini ya. Itu selalu ibaratnya menguatkan keluarganya itu juga. Satu titik Bu In itu lagi drop banget. Nah, wajar ya, beliau seorang ibu, seorang istri, suaminya sakit, anaknya juga sakit gitu ya. Beliau lagi titik drop banget, jatuh banget. Tapi justru waktu itu kakaknya Ruth itu waktu itu masih kecil juga, masih mungkin baru 5 tahun lebih gitu ya. Tapi justru Deanya itu yang nguatin mamanya. Dia bilang gini, "Ma, jangan khawatir, tenang aja, Tuhan pasti tolong kita kok, Ma. Jangan khawatir walaupun adek ini sakit, ibaratnya waktu itu autis gitu ya. Walaupun papa juga jatuh sakit narkoba, tapi Tuhan akan bantu kita." Nah, justru omongannya Dea ini menguatkan lagi Bu In. Keren ya. Saya yakin itu bukan suaranya Dea aja loh, itu adalah suara dari malaikat dari Tuhan, betul ya? Ya, that's why kayaknya saya yakin teman-teman pasti penasaran mau baca bukunya biar tahu ya perjuangan hidupnya orang tua, anak ya kan. Itu fantastik. Sebenarnya bukan hanya untuk anak spesial ya, maksudnya buat orang tua yang anak spesial yang baca buku ini. Sebenarnya semua orang tua yang kepengen gini loh, bisa memaksimalkan talenta anak ya kan. Itu wajib baca buku ini sebenarnya ya kan, inspirasi buat semua orang tua ya gitu loh. Betul. Dan ini banyak nilai keluarga sih kalau saya baca buku ini, bagaimana perjuangan sebuah keluarga itu pada saat keluarga itu satu hati ya, satu energi, satu cinta gitu ya. Tantangan seberat apapun tuh pasti bisa dilewati. Dan pada akhirnya banyak terjadi keajaiban dan keluarga itu. Dan hari ini keluarga ini betul-betul berubah total keadaannya teman-teman. Baik kan ini loh, Papi pernah diwawancara ya, Ruth-nya diwawancara di Mary Riana. Pernah, jadi satu masuk acara. Mary Natalia, Mary Riana. Jadi masuk acaranya Mary Riana juga teman-teman ya, kisahnya. Nanti teman-teman bisa cari juga untuk lihat sharingnya di Mary Riana ya, Impossible ya. Mungkin nanti gini loh ya, Papi. Kita wawancara kali ya, Bu In-nya kalau bisa mungkin nanti one day Ruth-nya juga atau satu keluarga juga, kapan kita nanti wawancara deh. Kita kan kalau Tuhan mengizinkan ya, kita bisa wawancara lagi lebih dalam lagi ya sama penulisnya keluarga ini ya. Pastikan dapat bukunya ya. Pasti harus saya segera beli. Mungkin kalau belum ada di toko buku, kami akan sertakan linknya di bawah ya. Teman-teman bisa hubungin WA itu langsung dengan pihak langsungnya yang buku ini. Teman-teman bisa beli deh ya, karena bukunya bagus banget. Bisa juga buat hadiah buat teman-teman yang lagi membutuhkan, orang tua yang membutuhkan. Betul. Kalau ada keluarga kenalan juga yang mungkin punya anak spesial, bisa mungkin berikan buku ini juga ya untuk menolong mereka ya.
Wow, keren banget ya Mia hari Ya. ini ya. Yang pasti banyak sekali pelajaran dari buku ini. Kita cuman sharing mungkin dikit banget, ini baru 5% Iya. aja sebenarnya value-nya. Tapi kalau baca pasti nangis Wow, deh. pasti. Merinding, maksudnya Merinding, kayak tersentuh. betul-betul masuk ke dalam kehidupannya Iya. Bu Iin ini gitu loh, Hamarut ini gitu Dan loh. bisa dapatkan banyak sekali value-value lainnya yang mungkin kita Iya. belum sempat sharingkan di Ya, sini, sangat teman-teman. mengharukan buku ini. Kenapa? Karena luar biasa, betul-betul kisah nyata soalnya ya. Harus punya deh. Saran Iya. saya ini salah satu buku wajib yang harus ada Yes. dan harus kita baca. Entah sebagai Yes. orang tua atau buat anak juga baca bagus loh. Yes, betul Ya. sekali. Oke, jangan lupa subscribe di channel ini, Ya. komen juga, like juga, share semuanya ya. Ya betul ya, supaya bisa memberkati lebih banyak orang lagi ya. Kami Yes. berharap channel ini bisa membantu hidup banyak orang di luar sana ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye. Bye-bye.